Apakah terdengar suara saya? Dengar ya? Dengar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG. Yang saya hormati narasumber pertama kita yaitu Bapak Zaidun Naim MPDI. Beliau merupakan Ketua Prodi MPI STAIN Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati narasumber kita selanjutnya yang merupakan praktisi yaitu Bapak Ari Satya Dharma SOS MSI. Beliau merupakan Kepala Biro Akademik Perencanaan Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Yang saya hormati Ketua Program Studi S2 MPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Program Studi yang ada di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi saya di MPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Juga kepada DEMA, SEMA, maupun organisasi kemahasiswaan yang ada di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Selanjutnya yang saya hormati Ketua HMPS MPI, Dodi, dan segenap pengurus yang sudah membantu kolaborasi kegiatan ini bersama Prodi MPI, dan yang saya banggakan peserta seminar pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Pertama mari kita ucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi walaupun pada hari libur ini ya dalam kegiatan seminar pendidikan transformasi tenaga kependidikan dan kewirausahaan Selasa 28 Januari 2025. Baiklah, adapun laporan kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan seminar pendidikan yang merupakan implementasi dari MOU dan PKS yang sudah kita laksanakan beberapa waktu silam, yaitu antara STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan STAIN Ma'had Ali Al-Hikam Malang, dan begitu juga dengan program studi S1 MPI STAIN Ma'had Ali Al-Hikam Malang dengan program studi S1 MPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dan ini juga kepanitiaan keseluruhan adalah program studi manajemen pendidikan Islam bersama dengan himpunan mahasiswa program studi MPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Menurut data yang ada di WhatsApp group, kita sudah ada sekitar hampir 180 peserta yang sudah join di WhatsApp group kita. Namun kelihatannya panitia menyediakan hanya 100 partisipan untuk hari ini. Ya tidak masalah ya Bapak, nanti kita akan juga share link recording ini ke YouTube media sosial HMPS STAIN Kepri. Nah, selanjutnya kegiatan ini setidaknya sebagai kegiatan pertama di Prodi MPI di tahun 2025 ini. Tema yang diangkat merupakan tema profil lulusan bagi manajemen pendidikan Islam di PTKIN ataupun PTKIS. Selanjutnya kegiatan ini juga nanti akan memberikan awal mula untuk dia selanjutnya diberikan beberapa kegiatan yang akan HMPS lakukan. Baik, saya rasa untuk mempersingkat waktu itu saja laporan kegiatan pada hari ini. Saya harap peserta webinar dapat enjoy untuk menambah wawasan pada liburan hari ini. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Sains Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Faisal. Pada Bapak kami persilahkan. Izin, suara saya dengar ya? Bisa? Dengar, Pak. Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini di saat libur panjang Isra Mi'raj sekaligus Imlek. Kita masih bisa bermuajahah dalam kegiatan Muslim pendidikan. Kemudian salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya peserta 29 atas nama Haji. Unsur program studi yang berbahagia dari MPI serta narasumber kita ini dari STAI Malang ya. Kemudian ada juga dari Bapak Hari di Umrah. Seluruh mahasiswa dan partisipan yang berbahagia. Terima kasih nih hari libur masih bisa berkegiatan. Ini tandanya bahwa program studi MPI ini luar biasa sekali. Kita plus di luar. Bagi teman-teman seluruh panitia yang bergerak di sini. Nih mohon maaf nih karena memang ada kegiatan bersamaan. Jadi yang saya ingin sampaikan sedikit saja bahwa memang profil lulusan dari manajemen pendidikan Islam itu memang salah satunya penguatan kepada tenaga pendidikan ya, teknik. Nah, tentu saja ini tidak hanya sebatas dalam hal untuk pengembangan kualitas serta kemampuan daripada lulusan sendiri dan sendiri. Tapi juga seminar ini saya pikir mungkin bisa memberikan suatu pandangan baru, wawasan dan pencerahan terkait hal-hal yang bisa dilakukan dalam konteks ini yang hari dalam penggunaan AI dan segala macam. Karena memang konsep manajemen pendidikan Islam ini memang tidak lepas daripada konsep administrasi pendidikan. Tetapi kalau kita hanya berkutat pada satu sisi saja dalam hal pengembangan tingkat profesionalitas lulusan itu, tentu kita tidak akan bisa mendapati apa-apa. Kecuali kita bisa memberikan dampak lebih besar dalam penguatan itu. Misalkan saja bahwa lulusan MPI tidak saja lagi bisa hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga bisa memperkuat sektor lain dalam hal pengelolaan sebuah kelembagaan. Kenapa? Ya karena sekarang dengan kondisi yang bergerak, dinamika yang sangat luar biasa pada hari ini, lembaga pendidikan dituntut bukan saja mencetak para sarjana, tapi kemampuan sertifikasi lembaga dan tenaga profesionalitas itu yang menjadi titik tekan pada hari ini. Munculnya misalkan lembaga-lembaga sertifikasi nasional, ini juga bisa memperkuat daya dukung, daya saing bagi lulusan-lulusan MPI sehingga bisa berdampak bagi penguatan tenaga kependidikan pada masa yang akan datang. Nah, kita bersyukur bahwa program studi manajemen pendidikan Islam yang berada di bawah Kementerian Agama, kalau di bawah Kementerian Stekdikti mungkin administrasi pendidikan ya Pak, itu lebih kurang sama. Sekarang sudah mendapat tempat yang sangat luar biasa. Jadi bisa dikembangkan dalam hal skema yang baru, dalam bentuk sekarang ini dengan MBKM ya, kurikulum Merdeka Belajar itu, sehingga ada semacam penguatan baru dalam hal pengembangan kualitas tenaga pendidikan itu. Nah, ini yang saya pikir ke depan ya, berharap semoga program studi bisa menangkap peluang-peluang baru ini ya,
kemudian juga bekerja sama dengan beberapa sektor lain, ya, kemudian memperkuatnya dengan laboratorium microleading barangkali, sehingga mahasiswa kita, alumni kita, kemudian mereka yang tertarik dengan konteks manajemen pendidikan dan kelembagaan ini akan memberikan pengaruh kuat bagi lembaga pendidikan Islam, ya, dan umum ke depan menjadi lebih baik. Ya, karena ruang lingkupnya sangat luar biasa sekali, ya. Ya. Karena kalau di Kementerian Agama, MPI memang salah satu faktor awal kemunculannya adalah membenahi bagaimana manajemen di tingkat madrasah, di tingkat pesantren, di tingkat dunia. Ya, ini bisa berdampak kuat bagi pengembangan pendidikan, tapi juga tidak terlepas juga bisa merangkul yang berada di sektor perkantoran dan seterusnya. Ini yang saya pikir mudah-mudahan seminar hari ini bisa membawa suatu pencerahan baru terhadap pengembangan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai ucap tamat, bahkan ucap tamat. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan bisa memberikan dampak bagi penguatan program studi kita, baik SPAI di Malang maupun STAI Sultan Abdul Rahman di Pulau. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan izin barangkali tidak bisa sampai selesai karena jam 10 saya ada Zoom 3 lagi dengan beberapa lembaga. Marilah sama-sama kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh teman kita, Apri Zaliandri. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita memohon kepada Allah agar acara kita diberikan keberkahan dan kelancaran. Amin amin rabbal alamin. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada moderator Dodi Aswaldi untuk memandu pemateri kita pada acara hari ini. Kepada moderator kami persilakan. Pakai ini Bu. Tapi saya ngejem, nggak usah. Baik, terima kasih kepada MC sudah memberikan izin kepada saya untuk menjalankan dari acara seminar tersebut. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pagi hari ini kita akan melakukan yaitu seminar dengan bertemakan transformasi tenaga kependidikan dan kewirausahaan pendidikan di era digital. Baik, sebelumnya akan saya buka terlebih dahulu dan akan untuk pemateri itu ada 3, yang mana pertama yaitu Bapak Zaidun Naim MPDI. Beliau adalah Ketua Prodi MPI Stai Ma'had Ali Al-Hikam Malang, di mana beliau beralamat lengkap Jalan Canggur Ayam nomor 25 Malang dengan nomor HP 0823 3051 228. Untuk riwayat pendidikan formal Bapak Zaidun Naim MPDI yaitu jenjang S1 beliau di Stai Ma'had Ali Al-Hikam Malang, dan lalu dengan jurusan Prodi Stai atau Pendidikan Agama Islam di tahun lulusnya 2009. Lalu lanjut di jenjang S2 Bapak Zaidun Naim MPDI lanjut di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan di alamat Jalan Gajayana nomor 50 Malang dengan Islam di tahun 2012. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan prodi MPI atau Manajemen Pendidikan Islam dan tahun masih ongoing. Untuk jabatan yaitu yang pertama beliau menjabat sebagai anggota organisasi yaitu Asosiasi Dosen Indonesia di tingkat nasional ini. Lalu lanjut di kedua beliau menjabat sebagai anggota dengan nama organisasi yaitu Asosiasi CODEL atau Collaboration of Lecturers Across Countries. Dan untuk tingkatnya yaitu di tingkat internasional pada tahun 2021 hingga 2022. Untuk pengalaman menulis dan meneliti dalam kategori jurnal ilmiah yaitu yang pertama ada sejarah perkembangan manajemen lembaga pendidikan Islam
di mana dipublikasikannya evaluasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol nomor 5 Vol 5 nomor 1 di tahun 2021, dan bisa teman-teman melihatnya banyak sekali untuk pengalaman menulis dari dan meneliti dari beliau, mungkin bisa teman-teman lihat. Oke, next kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Pada Bapak Zainuddin Zaitun Naim MPDI, kami persilahkan. Ya, bisa didengar suaranya? Bisa? Bisa. Suara saya masuk? Bisa. Oh iya. Ya. Langsung Pak. Iya. Ini nanti saya pakai screen sendiri apa dari panitia untuk PPT? Oke, jika PPT-nya lewat saya nanti berarti harus di-add jadi co-host atau gimana? Atau dari panitia saya menyerahkan ke teman-teman panitia nanti PPT-nya. Oh, sudah jadi resmi. Mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Riau, Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG. Salam kenal Bapak. Mungkin sepertinya sudah ada agenda lain sebenarnya. Yang kami hormati Ketua Prodi S2 MPI STAIN Sultan Abdurrahman Riau, Bapak Dr. Fadila Yunata MPD. Salam kenal Bapak. Yang kami hormati Ketua Prodi S1 MPI STAIN Sultan Abdurrahman Jebri, dan juga sekaligus pembina MPS MPI Ibu Dwi Pita Lestari MPD. Alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun secara virtual, Bu. Yang kami hormati Kepala Biro Akademik Perencanaan Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Raja Ali Haji Kepri, Bapak Ari Satya Dharma SOS MSI. Salam kenal Bapak. Salam kenal Pak. Yang kami hormati Ketua DEMA dan jajarannya, kemudian yang kami hormati Ketua SEMA dan jajarannya, yang kami hormati Ketua HPS MPI dan jajarannya, yang kami hormati mahasiswa S2 maupun S1, peserta seminar, dan juga rekan atau pengurus juga dari PPMPI yang hari ini sudah join. Ini kebetulan ada Bu AI dari Institut NU Tasikmalaya, dan mungkin juga ada beberapa dosen lain yang join, pengurus atau anggota dari PPMPI, dan segenap mahasiswa dari STAIN Sultan Abdurrahman maupun dari STAIN Mahatali Alika Malang yang sudah hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini bisa hadir. Luar biasa ini, pesertanya antusias walaupun di hari libur, jadi bersama. Semangatnya dari para peserta, khususnya para mahasiswa, ini perlu diapresiasi. Kedua kalinya salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat. Saya sangat berterima kasih dan senang dan bangga pada acara ini, khususnya panitia
ini ciri khas dari MPI, nampak sekali ketepatan waktu dan efektif efisien waktu memanage agenda. Ya, kalau secara rundown itu dari materi pertama, kalau rundown itu jam 10, ini sebelum jam 10 sudah selesai, artinya dari pembukaan menunjukkan ketepatan waktu ini sangat berharga, penting, sehingga rentetan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Ini luar biasa. Nah, ini juga tidak lepas dari arahan binaan dari Kaprodi MPI Stain Abdurrahman dan juga jajarannya. Ya, materi hari ini saya izin untuk share screen. Sudah nampak ya? Sudah terlihat? Ya, Sudah Bapak. ya, terima kasih. Tema yang menarik dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa terutama, ini bisa menjadi sebuah kajian yang mendalam dan bisa menjadi sebuah artikel ilmiah kalau teman-teman menangkap, merespon dari tema ini. Ini bisa jadi artikel kalau teman-teman mahasiswa ini mau meneliti, ya. Dengan tema yang kekhasan dari prodi MPI, bagian dari luaran atau lulusan dari profil MPI adalah tenaga kependidikan. Jadi judulnya transformasi tenaga kependidikan di era digital. Dengan saya sendiri selaku Kaprodi MPI Stain Mahatali Alika Malang. Ya, ini mohon izin belum bisa silaturahmi langsung ke Kepri ya. Semoga di lain waktu ada kesempatan. Insya Allah ditunggu. Ya, ya. Ini saja saya bertemu dengan Bu Kaprodi Bu Gita ini di Lampung waktu acara kemarin itu. Tapi itu jadi masih pertama kali bertemu sekali, terus di follow up untuk MOU, dan luar kegiatan ini luar biasa, ini menangkap, merespon dari kebutuhan ya. Kita sama-sama butuh ya. Jadi kita tidak bisa menafikan kampus itu jalan sendiri, tidak bisa. Jadi sekarang eranya kolaborasi, sehingga ini sangat bermanfaat bagi semuanya, baik dari Malang maupun dari Kepri. Oke, transformasi tenaga kependidikan. Kita bicara tenaga kependidikan, ya. Ini kan bagian dari bisa dikatakan sumber daya manusia ya, tenaga pendidikan. Artinya luaran MPI ini juga bagian penting. Jadi ini juga untuk meyakinkan lulusan, terutama juga mahasiswa MPI, bukan sembarang atau dianggap remeh tenaga kependidikan. Urusannya fotokopi, urusannya aplikasi. Enggak, tidak sekedar itu. Karena kalau tidak ada tenaga pendidikan di lembaga pendidikan juga akan menjadi suatu problem, masalah ya, jika tidak ada tenaga pendidikan. Artinya ini adalah satu kesatuan bagaimana untuk mewujudkan mutu kualitas dari lembaga pendidikan, ya ada tenaga kependidikan. Selain memang mungkin banyak orang yang lebih fokusnya ke tenaga pendidik tapi bagian ini juga penting, jadi tidak bisa dianggap remeh. Ini untuk meyakinkan teman-teman bahwa sektor tenaga pendidikan ini juga bagian elemen penting di dalam kemajuan suatu lembaga pendidikan. Nah, dalam undang-undang sudah dijelaskan tenaga pendidikan ini anggota masyarakat yang mengabdi diri, ya, dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan. Jadi menunjang ya. Ini bukan berarti hal yang sepele, tapi ya ini juga bagian penting ya. Karena kalau tidak ada tenaga pendidikan tidak bisa terselenggara dengan baik ya, karena butuh administrasi yang baik. Apalagi berkenaan dengan akreditasi itu sangat dibutuhkan administrasi yang baik ya. Jadi arsip-arsip, dokumen-dokumen ini kalau tidak ada yang mengurusi ya
akan kerepotan ketika administrasi, sehingga sangat dibutuhkan. Nah, tugas tenaga pendidikan itu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi hal administrasi, pengelolaan ini makanya di MPI diberi materi mata kuliah berkaitan dengan administrasi, pengelolaan, ya ada supervisor, pengawasan, ya ada teknis lah ya di satu lembaga pendidikan. Ya ini mengutip di juga ada hak dan kewajiban, mungkin juga bisa dilihat di undang-undang. Jadi artinya tenaga pendidikan memiliki hak dan kewajiban. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu apa sih kewajiban yang harus kita pahami sebagai seorang tenaga pendidikan, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Jadi tenaga kependidikan ini juga bagaimana memberi pelayanan ya kepada pelanggan. Kalau istilahnya kita bicara di manajemen itu kan pelanggannya itu ya siswa, wali, murid. Ya. Karena sangat menentukan kalau pelayanannya bagus, menyenangkan itu kesannya itu bagus. Ya. Sehingga itu juga itu juga berdampak kepada promosi juga ya untuk lembaga pendidikan tersebut. Jadi pelayanan ini menjadi stressing, titik tekan yang perlu diperhatikan di dalam diri tenaga kependidikan. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu. Sehingga dalam hal ini tenaga pendidikan juga harus profesional. Apa yang harus dikerjakan ini harus bisa dipahami. Terus memberi teladan dan menjaga nama baik. Ini juga tidak kalah penting. Jadi moralitas ini juga bagian juga hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang tenaga kependidikan. Ya. Sehingga menjadi karena pertama kali orang masuk ke kantor itu ketemunya itu tenaga pendidikan, bagian administrasi, bagian keuangan. Ini kan bagian dari tenaga pendidikan, sehingga terminal dari lembaga itu bagaimana personal ya orang yang pertama kali kita jumpai itu seperti apa, itu sangat menggambarkan bagaimana kondisi di lembaga itu. Nah, sehingga apa di sini pengembangan tenaga pendidikan sangat dibutuhkan ya untuk meningkatkan prestasi kerja serta kepuasan ya. Nah, makanya sasarannya itu tenaga pendidikan supaya itu meningkat itu dari aspek kemampuan teknis mengerjakan, technical skill. Nah, makanya di MPI itu diajari bagaimana keterampilan di dalam pelaksanaan administrasi. Kemudian juga tidak kalah penting adalah keahlian dan kecakapan memimpin, managerial skill, dan juga mengambil keputusan, conceptual skill. Ini juga diajari di prodi MPI sehingga sangat relevan ya ketika lulusan prodi MPI itu menjadi tenaga kependidikan karena diajari technical skill, managerial skill, dan conceptual skill. Nah, jadi mengambil keputusan ini juga tidak semuanya itu kan top ya. Jadi istilahnya kepemimpinan itu ada top, ada atas, ada yang menengah, ada yang di bawah. Walaupun tenaga pendidikan juga bisa mengambil suatu keputusan di saat kondisi tertentu, bagaimana dia bisa mengambil suatu keputusan yang baik. Jadi metode pengembangan tenaga pendidikan itu ada training, education, bimbingan, latihan struktur pekerjaan, demonstrasi, pemberi contoh, penugas sementara. Ini artinya menjadi perhatian di lembaga juga bagaimana tenaga pendidikan profesional ini ada step by step, ada langkah-langkah ya. Jadi langkah pertama di training dulu ya, supaya ini memberikan penguatan terhadap apa yang harus dikerjakan oleh tenaga pendidikan. Kemudian kita singgung tentang era digital. Nah, era digital itu kan kita bicara tentang teknologi ya. Seperti ini yang kita acara ini kan juga tidak lepas dari era digital. Nanti dengan kecanggihan teknologi melalui internet. Jadi kalau tidak ada internet ya kita tidak bisa acara seperti ini ya. Nah, sehingga ini juga sangat
membantu sekali di dalam melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, sehingga perkembangan teknologi informasi komunikasi ini ya ini juga tidak bicara tentang penggunaan aja, tapi juga mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dan juga itu sangat berpengaruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Nah, sekarang itu teknologi itu semakin canggih, itu kalau kita tidak diimbangi dengan kesiapan kita dalam menyikapi, itu juga akan menjadi blunder ya, bisa berdampak negatif. Ya. Sehingga transformasi digital ini penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek. Nah, ini juga berimbas pada pembelajaran, pengajaran, serta juga kinerja dari tenaga pendidikan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, teknologi dengan baik ketika melaksanakan yang namanya pengerjaan tenaga kependidikan. Contohnya apa? Ketika tenaga pendidikan misalkan menggunakan sebuah fitur aplikasi untuk membantu hal pengarsipan surat, ya, penomoran surat, ya, itu harus tertata dengan rapi. Itu bisa menggunakan teknologi ya, dengan internet. Ya. Nah, tantangan utama yang dihadapi itu apa? Tingkat kesiapan dan pemahaman terhadap teknologi. Ya, Mas, ada suara masuk, mungkin bisa di-unmute ya supaya tidak double. Ya. Mungkin panitia bisa dibantu ya supaya suara. Makanya ada istilah literasi digital. Jadi supaya memahami tentang apa itu digital dan bagaimana cara pemanfaatannya. Sehingga tenaga pendidikan ini juga harus menyesuaikan, bisa mengikuti perkembangan. Nah, makanya tadi disinggung tentang AI ya, terus internet, komputer ya, komputasi awan. Jadi dengan data itu tersimpan di drive ya, big data, blockchain, ini ada teknologi internet yang itu bisa diakses. Makanya tenaga pendidikan bisa memanfaatkan ini. Contohnya misalkan data di komputer itu kita bisa konekkan dengan drive sehingga kita bisa mengecek di HP kita. Ketika kita butuh surat atau apa ya, nah, kita misalkan pas waktu tidak di sekolah, nah, ngecek nomor suratnya keluar berapa, terus kita pengen membuat surat ketika kita posisi tidak di sekolah, nah itu bisa kita akses melalui Google Drive, di mana kita hubungkan data komputer di sekolah dengan Google Drive yang ada di HP kita. Itu bisa kita lakukan sehingga suatu saat ketika dibutuhkan itu bisa cepat. Nah, makanya efektif dan efisien ini menjadi ditekan stressing dari pengerjaan di perspektif manajemen. Makanya di era digital itu banyak sekali peluang pekerjaannya. Ini kita belum bicara tenaga pendidikan, secara umum aja bisa ada potensi ya, e-commerce, data analis, sosial media, digital marketing. Apalagi kita sudah berkecimpung di dunia pendidikan, di tenaga pendidikan ini bisa memanfaatkan betul di era digital ini. Nah, sehingga bagaimana strategi tenaga pendidikan dalam menghadapi ini? Nah, maka kita harus dituntut adaptasi sikap ya dalam dunia kerja tenaga pendidikan. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa beradaptasi itu dengan mengikuti pelatihan digital. Jadi ketika sudah berkecimpung di dunia pendidikan, tenaga pendidikan, kita mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan yang diselenggarakan baik di sekolah ataupun di luar ataupun otodidak yang bisa, sekarang media sangat banyak sekali. Artinya kita bisa belajar itu dengan mudah ya. Jadi tidak ada yang sulit di era sekarang. Kita kesulitan ketika berkenaan dengan teknologi, kita bisa buka di YouTube tutorial tentang apa itu, kita bisa pelajari. Contohnya tadi mengkonekkan data komputer dengan
drive kita di HP itu bisa kita lihat tutorialnya di YouTube ya. Dan itu juga sudah saya lakukan juga. Jadi data-data yang di komputer atau laptop saya itu bisa saya cek di HP saya di drive. Nah, sehingga itu memudahkan di dalam mengakses dan ketika dibutuhkan itu bisa cepat. Ya. Menggunakan teknologi untuk melaksanakan kinerjanya. Jadi teknologi ini bisa dimanfaatkan ketika pekerjaan itu bisa menjadi lebih mudah. Ya. Apalagi tentang surat menyurat, ya itu juga bisa kita gunakan secara teknologi ya. Jadi tidak manual, misalkan ngeprint berbagai surat itu tidak manual satu-satu, tapi dengan teknologi itu bisa sekali pencet itu bisa untuk ngeprint beberapa lembar. Memperluas pengalaman melalui uji coba dan eksperimen. Jadi ini juga diperlukan eksperimen, dicoba. Joko-joko juga bisa membuat platform yang itu mendukung di dunia kerja tenaga pendidikan. Jadi berbasis inilah teknologi, misalkan tenaga pendidikan bagian keuangan itu bisa membuat, walaupun Excel itu bisa menjadi sebuah teknologi ya. Jadi memudahkan di dalam pelaporan keuangan, pengarsipan, bukti-bukti itu pengeluaran itu bisa juga dimasukkan di Excel dan sebagainya ya. Kemudian beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ya, ini penting, dengan teknologi semakin berkembang itu kita bisa beradaptasi dan kita gunakan yang positif untuk membantu kinerja di tenaga pendidikan. Ya, makanya tenaga pendidikan ini ketika kinerjanya baik, apalagi di era digital, itu keuntungannya apa? Atau pentingnya apa? Yang pertama, implementasi efektif. Nah, jadi kalau kinerjanya baik, kita bisa beradaptasi, merubah pola pekerjaan kita itu disesuaikan dengan era digital ini, itu akan memiliki dampak yang positif ya. Artinya implementasi ini bisa efektif. Nah, memiliki pemahaman yang kuat bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas. Jadi kinerja itu bisa efektif itu ya. Jadi tidak menghabiskan waktu karena tidak bisa teknologi. Ini sangat merugikan ya di dalam kinerja. Sehingga kalau bisa manfaatkan teknologi dengan baik, ini kinerjanya juga bisa menjadi efektif. Keterampilan teknologi yang memadai. Karena cakap di era digital ini, maka dia terampil ya. Jadi penguasaan keterampilan ya ini memadai. Sehingga harus bisa mengoperasikan perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan dalam digitalisasi, serta memahami cara memanfaatkan secara efektif. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi ya. Tenaga pendidikan juga bisa mendorong kreativitas inovasi. Jadi selalu inovasi ya untuk membantu dalam pengerjaan apa yang harus dilakukan tenaga pendidikan. Jadi harus inovasi, jadi kreatif itu, kreatif. Nah, sehingga ini kalau kita bicara tenaga pendidikan bagian dari SDM, tantangan dari kompetensi ya, Jadi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia termasuk tenaga pendidikan ini saya ambil di penelitiannya Fajriani. Ini menggambarkan apa? Jadi bagaimana di era digital ini dengan tantangan yang luar biasa, dalam ini tantangan dari kompetensi, jadi kemampuan SDM ini sangat dipengaruhi oleh juga resistensi perubahan, kurangnya aplikasi teknologi, pekerjaan yang mulai banyak digantikan oleh inovasi lah. Ternyata di sini memiliki beberapa pengaruh atau memiliki keterkaitan tentang perencanaan implementasi, kepemimpinan, keterampilan teknologi, peran pemerintah. Dan di sini ternyata dibutuhkan untuk SDM ini adalah pengembangan sumber daya melalui pendidikan. Nah, makanya ini penting ya, kualitas kompetensi, kreativitas, inovatif dan mandiri, kemudian juga kompetensi. Jadi tidak hanya skill, soft skill, social skill dan mental skill. Nah, sekarang itu kita itu
kalau kita tidak perkuat ya sosial mental ini juga menjadi masalah ya ketika di era digital ini, karena dengan kecanggihan teknologi kalau kita tidak siapkan mental itu bisa berakibat juga kadang salah penggunaan ya dan sebagainya. Kemampuan beradaptasi, kemampuan komunikasi, analisis data, kemampuan manajemen waktu dan tugas, kemampuan kepemimpinan dan pengembangan diri. Artinya seorang tenaga pendidikan ini juga dibutuhkan jiwa kepemimpinan leadership ya, sehingga dia memiliki kecakapan dalam tanggung jawab dan juga memiliki inisiatif dalam mengambil suatu keputusan, namun juga tidak lepas dari koordinasi atasannya. Tetap harus komunikasi itu menjadi hal penting antara bawahan dan atasan. Termasuk juga pengembangan diri ini menjadi penting untuk menjadikan tenaga kependidikan ini menjadi profesional. Materi dari saya itu saja, artinya dalam transformasi perubahan tenaga kependidikan ini dengan era digital harus benar-benar adaptasi dan mampu memainkan peran tenaga pendidikan itu dengan baik dan juga mampu memanfaatkan adanya teknologi di era digital. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pemberian materi tadi tentang transformasi tenaga kependidikan di era digital, di mana tenaga pendidik itu juga memiliki hak dan kewajiban di suatu pendidikan tersebut, dan di saat di era digital ini harus lebih mampu beradaptasi lagi kepada dunia digital. Baik, terima kasih kepada Bapak Zaidun Naim, MPDI. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri 2, yaitu dengan membahas tentang transformasi kewirausahaan kependidikan di era digital. Baik, saya akan membacakan profil dari pemateri kedua, yaitu Dwi Vita Lestari S, MPD. Beliau kelahiran dari Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 1989. Beliau adalah dosen sains Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, di mana riwayat jabatan beliau yaitu di tahun 2020 hingga 2021 beliau adalah PLT Sekretaris Penjaminan Mutu Stans Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Lalu lanjut di tahun 2021 hingga 2022 beliau adalah Sekretaris Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Lalu di tahun 2024 beliau adalah Sekretaris Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Lalu lanjut di tahun 2024 hingga 2025 beliau adalah Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Riwayat pendidikan beliau itu di pertama yaitu di TK Aisyah 2 Pekanbaru, lanjut di SD sekolah dasar beliau adalah di 011 Pekanbaru, lalu lanjut di SMP N3 Pekanbaru, lanjut di SMA N5 Pekanbaru, lalu melanjutkan sarjana S1-nya beliau di Pendidikan Ekonomi di Universitas Riau, lalu lanjut di S2-nya sebagai Magister Administrasi atau Manajemen Pendidikan Universitas Riau. Dalam riwayat organisasi beliau 2018 hingga sekarang, beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Orda Kota Tanjung Pinang. Lalu di tahun 2020 hingga 2024, beliau adalah anggota pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Provinsi Kepulauan Riau. Lalu lanjut di 2020 hingga sekarang, beliau adalah Wakil Sekretaris Koperasi CCN Tanjung Pinang. Lalu beliau juga ada karya buku dalam 5 tahun terakhir ini. Yang pertama beliau membuat buku dengan judul Bawaslu atau Book Chapter pada tahun 2021 dalam jumlah halamannya sebanyak 196. Lalu lanjut di
ke buku kedua beliau konsep pelatihan terhadap produktivitas kerja atau buku monograf pada tahun 2021 dan penerbitnya adalah Literasi Nusantara, dan banyak lagi buku-buku yang beliau buat selama 5 tahun terakhir ini. Lalu perolehan HKI dalam 5 sampai 10 tahun terakhir, beliau dengan judul tema HKI yaitu MSDM atau mencapai kinerja optimal dari tahun 2021 dalam jenis buku. Lalu yang kedua dalam judul konsep strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Lingga dalam mewujudkan wisata halal pada tahun 2021, dan banyak lagi pengalaman beliau dalam membuat buku maupun jurnal dan artikel. Baik, kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Terdengar suara saya? Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya juga ini ya, lihat tadi masih banyak yang ingin masuk di seminar kita, hanya saja kapasitasnya 100, saya ucapkan terima kasih. Ya, baik dari ini Kaprodi, udah join ya, Kaprodi S2 kita, Bapak Dr. Fadila Yonata, selamat datang Bapak. Terima kasih juga mahasiswa S1, S2, MPI join, kemudian ada dari perwakilan Aceh, Medan, ada Tembilahan juga yang Sama-sama, Bu. Terima kasih atas partisipasi. Oke, izin saya share screen ya. Nah, kelihatan Bapak Ibu, adik-adik, kelihatan ya? Kelihatan? Belum. Oh, belum ya? Ini saya sudah screen. Oh, Udah? Lagi loading. Oh, lagi loading. Kalau sudah, bilang ya. Udah kelihatan? Lagi loading. Sedang proses. Ya, kita tunggu ya. Nah, tadi proses, oke. Tadi ada request nih dari Chef Jalili ya, dari dosen kita, dari Pusbahasa. Ya, baiklah, kita desain juga pantun itu pekan kewajiban ya, salah satu turunan dari visi kita, unggul, Keislaman dan Kemelayuan. Baik, dari Malang dan Dota ke Pulau Bintan. Kampus Sains Sarket dengan penuh cinta pertemuan ini dilaksanakan. Semoga wawasan peserta seminar semakin maju. Banyak supporter kita ya, panitia lagi di kampus ini, Bapak Naim ya lagi di kampus kita. Oke, satu lagi ya. Balikan. Wisata halal dapat ditawarkan. Materi saya kewirausahaan pendidikan. Dunia pendidikan menjadi. Terima kasih. Udah kelihatan ya? Coba saya next-kan, bisa nggak nih ya? Next. Oke, kelihatan Bapak Ibu, Abang Ade, Cik Puan? Terlihat? Belum? Udah? Sudah, Ibu. Tema yang pertama itu sangat menarik ya, dari Bapak Prodi tentang tenaga kependidikan. Memang profil lulusan di MP itu adalah sebagai tenaga kependidikan, kemudian konsultan pendidikan, juga salah satu entrepreneur. Nah, di sini saya ingin kenalkan tentang edupreneur. Ya, saya salah satu penggiat lifestyle dan juga bagaimana untuk entrepreneur ya. Nah, materi berjudul Transformasi Kewirausahaan Pendidikan di Era Digital. Nah, ini tadi sudah dibacakan oleh moderator kita, merupakan ketua HMP SMPI, baru dilantik ya. Kita. Nah, sebagai pendahuluan, ya, tujuan untuk hari ini kita sharing adalah tentang bagaimana peserta seminar kali ini memahami konsep kewirausahaan dalam pendidikan, kemudian bagaimana dampak digital terhadap kewirausahaan pendidikan, kemudian juga memberikan wawasan strategi bagaimana mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Untuk pendahuluan ya teman-teman sering sekali mendengar tentang
entrepreneur ya, itu entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Upaya kreatif atau inovatif untuk menemukan opportunity dan bagaimana mengubahnya menjadi sesuatu yang bervalue, apakah itu dari segi ekonomi dan sosial. Dengan sentuhan era digital, teman-teman sering juga mendengar tentang teknologi entrepreneurship, yaitu apa? Technopreneurship. Apa itu? Kewirausahaan yang berkembang ya berbasis teknologi. Jadi kewirausahaannya berbasis teknologi. Ya, selanjutnya saya ingin ya. Nah, tentang edupreneurship. Nah, bagi mungkin teman-teman yang di sini, nah kita nanti ada sesi quiz juga ya. Nanti teman-teman partisipasi di kolom chat. Apa sih edupreneurship itu? Ya, ya silahkan ya. Nah, ini dari kita layar ya. Kalau kita bisa langsung ya beraksi, namun tidak ada masalah. Nah, inilah salah satu sisi positif dari teknologi yang jauh dekat, semakin dekat. Baik, edupreneurship, kewirausahaan, bisa dilihat di sini. Apa itu kewirausahaan? Jadi di sini ada kegiatan yang inovatif, diintegrasikan. Ya, apa yang diintegrasikan? Pendidikan dengan nilai kewirausahaan. Mana untuk menciptakan solusi dalam dunia pendidikan. Tentunya di sini kalau ini ya tentang kaitannya entrepreneur, tentu adanya sisi ekonomi, ada sisinya tentang kesejahteraan. Nah, baik di sini ya peserta seminar hari ini, edupreneurship menggunakan education entrepreneurship, yaitu pendidikan dan kewirausahaan. Di sini saya izinkan mengutip dari Toyib dan Subiantoro, yaitu jurnal UGM ya. Edupreneurship diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan yang memperkenalkan konsep-konsep kewirausahaan, di mana di sini adalah penanaman jiwa kewirausahaan. Seperti ada kreativitas, kemudian inovasi, bagaimana risk lover, yaitu berani mengambil resiko, dan kita mampu berdaya saing tinggi. Intinya apa? Agar lulusan perguruan tinggi ya, khusus MPI, mampu bersaing di dunia industri. Nah, kalau kita di PTKIN nanti masuk kalah industri. Nah, di sini ya kita dapat data ya dari data, ada 9,9 juta anak muda Indonesia tak punya kegiatan pada 2023. Di agenda perempuan dan laki-laki totalnya 9 juta. Nah, ini kan luar biasa. Bagaimana sebenarnya kita ya sambil kuliah, sambil berwirausaha. Itu harapannya. Nah, kalau bisa sebelum menjadi lulus kita sudah memiliki usaha. Nah, tentunya di sini harus ditanamkan jiwa kewirausahaan. Ya, next. Nah, di sini majority banyak mahasiswa, walaupun di sini juga tadi saya teknik ya. Nah, di sini ya edupreneurship itu bagian dari entrepreneur secara epistemologi. Jadi di sini bagaimana kewirausahaan pendidikan, jenis pendidikan yang terus-menerus melakukan inovasi dan transformasi tanpa mempertimbangkan sumber daya, kemampuan, kemudian ada bagian pendidikan, sehingga nanti bisa juga di sekolah itu ada pengusaha pendidikan. Ya, jadi pengusahaan pendidikan dan pendidikan kata yang sama namun tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya mengutip ya, edupreneur itu fokus pada usaha yang kreatif ya. Jadi di sini bisa usaha orangan, kan? Saya lebih dulu ya. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Proses ya. Di sini your internet connection is unstable.
Udah kelihatan? Lagi ya. Jadi di sini ada dua perspektif ya. Ada yang entrepreneur itu, edupreneur itu sifatnya perorangan ya. Ada juga yang memang lembaga pendidikan yakni sekolah membuat suatu usaha yang dapat dikerjakan secara bersama-sama di sekolah. Baik, sudah kelihatan ya. Next. Nah, di sini ya kalau berbicara bisnis pendidikan adalah transformasi pendidikan yang luar biasa yang terus menghasilkan banyak lulusan dan lulusan yang berkualitas tinggi yang dapat berkontribusi positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi rahmatan lil alamin ya. Jadi di sini ya, jadi diharapkan teman-teman khususnya di prodi MPI ataupun bisa saja di luar prodi MPI untuk membuat bisnis ya khusus di bidang pendidikan ya. Mungkin kalau di MBS bisa bakery, nah kalau di MPI bisa membuat lembaga kursus dan lain. Jadi di sini proyek Oxford ya melakukan inovasi dan transformasi, jadi sehingga menciptakan kesempatan pendidikan yang baru dan keunggulan. Lihat di sini meningkat pengangguran lulusan universitas. Nah, bagaimana kita meredamnya? Yaitu dengan keterampilan ya, harus sesuai dengan kebutuhan. Ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi. Yang lebih berat gaji dengan pendapatan ya bisa dikatakan sama dan berbeda. Ya, mau jadi karyawan atau mau jadi owner atau di sini juga penyedia lapangan kerja terbatas. Penyediaan lapangan juga bisa disupport dengan teman-teman yang giat berwirausaha sehingga bukan menjadi karyawan bahkan menjadi pengusaha yang memiliki banyak karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen edupreneur. Ya. Nah kalau kita lihat di sini edupreneur apa? Pengusahanya ya dalam bidang pendidikan. Jadi di sini bagaimana menggabungkan prinsip kewirausahaan dengan tujuan mendidik ataupun menciptakan nilai melalui inovasi dalam pendidikan. Ini apa? Agar model bisnisnya bisa sustainability, ya, bisa berkelanjutan, kemudian inovatif dan kemudian orientasinya kepada solusi.